Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan sesi podcast atau bisa dibilang wawancara, ngobrol santai bersama rekan saya yang dulu pernah sepabrik bareng, suka duka, cerita, barangkali mau cerita tentang masa perantauannya selama di Bekasi sekarang, atau bisa ngobrol yang lainnya. Mari jangan lama-lama, langsung saja kita sambut beliau. Saya panggilnya itu Dul. Mari kita sambut. Inilah dia, Abdul. Silakan. Ya, selamat sore Abdul. Ya, baik. Gimana nih kabarnya nih Abdul? Alhamdulillah, Mas Mardi sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, dengar-dengar saya lihat di story gitu yang melihat kamu tuh baru selesai kerja di Jepang nih. Iya, betul Mas Mardi, baru menyelesaikan program Kinnoji Shusei atau bisa dibilang magang. Program 1 tahun di sana. 1 tahun. Itu prosesnya gimana bisa sampai ke Jepang itu? Lewat apa itu? Waktu saya sendiri lewat LPK Tokyo yang ada di Plumbon, di Panwitra. Oh, LPK Tokyo. Jadi untuk pendaftarannya itu gimana? Bisa langsung chat atau gimana gitu? Atau langsung datang ke tempatnya gitu? Untuk pendaftaran sih awalnya saya juga berawal dari scroll gitu, tanya-tanya adminnya. Terus saya datang sendiri ke tempat sekolah LPK tersebut dan diarahkan sesuai prosedur yang ada. Gitu Mas Mardi. Itu biasanya ya paling cepat atau paling lama pendidikannya berapa bulan untuk sampai ke Jepang gitu tuh? Ya. Untuk waktu saya sendiri itu kurang lebihnya 6 bulan. Karena kita itu belajar menghafal dari bab ke bab, terus kalau ada seleksi perusahaan kita interview itu kan bisa langsung keterima ataupun tidak. Nah, setelah itu masih ada proses lagi, jadi memang tidak instan, tapi ya pasti bisa lah. Oh gitu, harus punya keyakinan gitu ya? Iya, niat tekad untuk ya memperbaiki keadaan lah, itu istilahnya. Nah, kan tadi yang seperti yang dibilang Dul itu habis sesi pembelajaran nih di LPK misalkan, terus kita interview lagi lah. Yang nentuin lulus apa enggaknya itu siapa? Dari awal sampai ke Jepang gitu? Ada, jadi nanti kita diseleksi oleh pihak HRD perusahaan Jepang. Nah, itu punya tim sendiri, dia mencari kandidat yang sekiranya sesuai kriterianya lah, punya etos kerja, punya sikap yang baik. Jadi adanya seleksi, terus setelah seleksi lolos terima, nanti ada pemantapan lagi kalau program magang. Jadi kita kan dididik lagi budaya Jepang gimana, cara bahasa yang baiknya gimana. Pun setelah nyampe Jepang pun kita di 1 bulan tuh pengenalan budaya sana dulu, nggak langsung kerja. Oh gitu ya. Jadi prosesnya nggak langsung begitu lulus langsung kerja di Jepang gitu, enggak ya? Enggak, ya masih ada tahapan-tahapan sampai kita benar-benar dilepas sepenuhnya.
Iya gitu ya, berarti istilahnya kayak adaptasi dulu gitu ya, budaya Jepang gitu ya. Misalkan nih, saya nih pendidikan di Jepang, terus udah pendidikan gitulah, nah tinggal tahap ke interview gitu, interview ke pihak Jepang gitu, maksudnya ke HRD Jepangnya gitu. Misalkan kita nggak lolos gitu tuh. Oh, untuk kalau misalkan kita nggak lolos, ya sebagaimanapun kita akan diikutin lagi dengan job-job yang lain. Tapi apabila kita punya skill lebih, kita punya poin lebih di bahasa, kita ikut tes namanya JLPT, minimal banget itu N4, kita bisa ada naik program namanya program TG. Itu Tokuto-gin itu sekelas pekerja apa ya, paruh waktu apa gimana di Jepangnya, pokoknya lebih ada tingkatannya sedikit karena bukan lagi magang, kita dibilangnya sekelas pekerja sana, harus punya sertifikat bahasa sama sertifikat skill. Berarti itu mungkin yang udah pernah kesana gitu, yang udah pengalaman. Enggak juga, yang baru fresh graduate juga kalaupun bahasanya bagus itu jadi poin plus, jadi nggak patokan harus ke sana dulu atau gimana, karena di sana kan kita kerja di negara orang kan harus bisa bahasa negara tersebut. Nah misalkan yang dulu yang seperti yang dibilang dulu gitu, misalkan saya nih ya, saya daftar ke Jepang, nah saya punya relasi gitu, punya istilahnya saudara dekat, kakak atau apalah gitu dekat, itu poin plus nggak? Istilahnya kayak jalur orang dalam gitu. Tetap melalui prosedur pembelajaran sih, walaupun kita punya jalur arahan tertentu, tetap kita kembali lagi, kita kan kembali ke negara kerja di negara orang, jadi harus bisa bahasanya dulu, terus sesuai tidak kesehatan ataupun mental ataupun apanya, baru bisa mencoba seleksi ke perusahaan-perusahaan. Gitu ya. Jadi kita kan udah ngomong lumayan panjang lebar nih mengenai pendaftaran awal atau mungkin biaya pendaftaran gitulah. Tuh kira-kira berapa yang pernah? Untuk saya sendiri pertama awal kan kita disuruh MCU itu sekitar 300 lah sama ongkos MCU awal, terus kita masuklah pembelajaran di LPK. Di LPK kita baru menyicil biaya dari kita di LPK tidak hanya belajar, kita boleh sambil kerja, nanti kalau ada waktu fokus lagi belajarnya sembari ada tes job, tes seleksi, boleh sambil kerja. Jadi nggak harus fokus belajar, tapi boleh kerja juga, asalkan jangan melupain pelajaran tentang bahasanya. Oh berarti tentang jadwal belajar di LPK itu nggak harus gitu, misalkan punya kewajiban gitu, misalkan jam 7 sampai jam 12 kita punya kerjaan gitu. Iya, gitu. Boleh kita bilang gitu, sensei saya ada kegiatan ini, jadi boleh kepulang atau apa, boleh udah punya pengen nginep karena jauh atau apa, boleh juga. Jadi fleksibel gitu, tinggal ngaturnya gimana, asal bahasanya pelajarannya jangan dilupain aja, soalnya kan itu yang pentingnya sih, itu poinnya. Jadi nggak menyita waktu. Iya betul Mas Mardi. Ya misalkan kira-kira nih yang pernah Angdul alami gitu loh ya, biaya semua dari mulai pendidikan ke LPK gitu sampai ke Jepang itu berapa gitu. Barangkali ada teman-teman gitu yang bertanya-tanya, kan biasanya kan kalau tanya-tanya sama orang-orang gitu kadang orang nggak percaya, masa sih segitu, ya terangnya aja gitu. Untuk biaya LPK itu kita tergantung dari jobnya, misalkan yang 3 tahun itu bervariasi Mas Mardi, ada yang
50, 40, ya sekitaran segitulah. Cuman itu kan kita sistemnya ada dana talang, makanya program magang tuh support banget sama namanya dana talang. Jadi kita udah kerja di Jepang baru bisa cicil biaya talang tersebut dengan persyaratan yang harus dipenuhi, misalkan sertifikat ataupun apa yang dari pihak bank butuhkan. LPK, kalau dari LPK itu memang harus pelunasan dulu, kadang baru ke biaya job kita baru penyicil kembali begitu Mas Andi. Kita nih udah lulus nih, misalkan udah lulus seleksi wawancara gitu tuh. Terus kita ada jadwal pemberangkatan. Nah, itu langsung berangkat ke Jepang atau nunggu di Indonesia dulu gitu, dikumpulin di suatu tempat gitu. Nah, itu kalau yang program magang dikumpulin dulu, kita ada namanya pemantapan kan, dikumpulin dulu, ntar ada arahan lanjutan dari tim itulah pendidik lanjutannya juga. Terus kalau TG sih kayaknya nggak ada kayak gitu, cuman lebih persiapan ke mental pribadi sendiri, harus siap tanpa ini apa namanya, sama kalau magang kan ada yang ngajarin. Kalau TG itu kayak lebih mandiri, jadi harus lebih siap mandirinya aja. Yang dulu kan udah berapa di Jepang, 1 tahun ya? Ya kurang lebih 1 tahun. Nanti ya untuk bekerja sendirinya itu kurang lebihnya 10 bulan. Bekerja sendiri? Bekerja di Jepang ya, karena kan kepotong apa namanya pendidikan dan kadang banyak libur gitu-gitu. Di Jepang kan musimnya ada 4 musim, jadi setiap perubahan musim itu kita libur. Nah itu kembali lagi ke perusahaannya, kadang ada yang kebijakan libur, ada yang lembur, berbeda-beda. Oh iya nih, ngomong-ngomong mengenai dana talang itu meliputi apa? Misalkan pemberangkatan kapal, ya. Terus dana talang misalkan gedung atau tempat tinggal gitu. Ya betul itu emang udah sepakat semua ya sama EKTL, paspor, visa itu udah sepaket sama biaya itu tuh, sama biaya tempat tinggal di sana. Potongannya udah sepaket, jadi kita tinggal misalkan pakai dana talang, tinggal cicil sampai melunasi dana tersebut. Nah untuk biaya-biaya seperti hidup di sana ya kan gitu. Nah untuk biaya hidup di sana nanti kita yang harus pintar-pintar memanage keuangan sendiri. Gitu ya. Kalaupun kita bisa mengatur budget sendiri kan, jadi ada sisihin buat bayar utang, sisihin buat keluarga, sisihin buat diri sendiri, dan ya nanti di sana bisa jalan-jalan atau apa itu kembali lagi manage uangnya. Ya setahu saya yang mulia, saya kalau nggak salah baca-baca artikel atau baca-baca video, lihat-lihat di media sosial itu ya. Misalkan kita udah nyampe ke Jepang nih, kita pasti diajarin budaya Jepang kan mengenai larangan, terus yang boleh apa gitu tuh. Ya itu memang harus itu, kita jangan budaya Indonesia diterapin di sana, nanti pasti banyak pelanggaran atau teguran yang akan kita hadapi di sana. Makanya ada proses pengenalan budaya di sana, jadi kita kan nggak kaget lah kalau di sana harusnya buang sampah ada hari-hari tertentu, nggak boleh asal buang. Ada budaya tersebut yang nggak ada di negara kita kan, kalau kita kadang buang sampah ya kemana aja bisa. Kalau di sana sangat bersih, jadi sehingga warga lokal tersebut juga biasanya tahu kalau yang buang sembarangan itu siapa. Jadi bisa terdeteksi lah, karena aturan di sana emang ketat dan juga mungkin warga-warganya pada taat. Iya begitu ya. Bahkan saya pernah lihat tuh ya, kalau nggak salah ya,
orang yang sembarangan buang sisa minyak di solokan itu kena pelanggaran gitu ya, kena sanksi. Iya, nggak boleh sih emang, nggak boleh mencemarin air tanpa ada caranya sendiri untuk buangin minyak itu. Harus Gitu ya. digimanain, dikeringin dulu. Memang ribet, cuman ya gimana kita harus beradaptasi dengan itu semua. Beda banget kayak di negara Konoha gitu. Iya. Itu padahal solokan, maksudnya solokan kita buang sisa minyak kan, solokan kan bukan air bersih lagi kan, air kotor gitu. Tapi kalau di sana, Tapi di sana memang airnya bersih, maka bisa buat minum-minum langsung dari saluran tersebut. oh dari situ bisa diminum. Iya, bisa diminum, tapi kan itu ada dari pemerintahnya itu sendiri ya, dia ada saluran, tapi disaring pakai alat apa ke rumah-rumah warga bisa langsung diminum. Oh jadi ada alat tertentu ya buat proses airnya bisa diminum. Iya. Kan saking enaknya ya, alhamdulillah. Jadi kebayang gitu betapa ya mungkin kita yang belum ke sana sih enaknya aja gitu Iya, karena di sana juga memang banyak suka duka juga. Ya, namanya kita ini apa? Merantau jauh ya bahasa intinya. pasti udah kangen keluarga kan. Iya, itu betul-betul. Harus ada tanggung jawab, harus ada apa ya. Memang tidak mudah ya, cuman pasti bisalah. Kalau boleh tahu nih, tadi kan udah bilang suka duka, kira-kira dikit gitu, suka duka apa gitu atau pengalaman apa sih yang paling berkesan di waktu di negara Jepang, waktu kerja di Jepang gitu. Ya mungkin di sana tuh kayak kita bisa lihat orang-orang tua bisa sehat, bisa bekerja sampai umur dibilang 60, 70 ataupun ada yang lebih. Karena mungkin yang salutnya di sana kontrol makanannya terjaga, dan mungkin dari sisi pemerintahannya juga bagus, nerapin sistemnya. Kalau dukanya ya mungkin itu kangen keluarga ataupun apa yang nggak bisa kita rasain di negara orang. Misalkan kita biasa sama temen apa, di sana sepi karena budaya berbeda. Jadi kita harus siap menerima itu. Gitu ya. Jadi selain kita kerja di Jepang juga ya, kita harus tuh. Jadi yang paling berkesan itu ya tadi ya, melihat orang yang udah lanjut usia gitu masih dipekerjakan gitu ya. Iya, betul. Saya kan tahu sendiri di negara kita kan usia-usia tersebut kadang susah untuk cari kerja atau apa. Mungkin bagusnya pemerintahan sana sih seperti itu. Cuma kalau tenaga-tenaga usia-usia yang lebih ada penempatannya sendiri, usia segini bagiannya segini, udah ada yang muda, yang agak berat mungkin. Nah, kalau kita ngomong di Jepang nih kebanyakan orang mau berangkat kan tahu manisnya aja enak, tahu kerja di Jepang mau banyak 20 juta, 15 juta, 25 juta, bahkan ada yang sampai 30 juta ya. Di balik semua itu apa sih yang membuat istilahnya pekerja di Jepang gitu tuh yang bikin istilahnya maaf ya kurang betah atau bikin mending pindah aja gitu, apa sih faktor apa gitu? Itu kembali lagi mungkin ke pribadi orang tersebut. Kalaupun orangnya cocok dengan lingkungan yang ada di sana ataupun lingkungan kerjanya cocok, kan bikin nyaman kerja juga. Walaupun gajinya bisa dibilang UMR Jepang tapi kerjanya nyaman, jadi kan nggak punya beban ataupun rasa ingin pindah. Ya tinggal kalau kangen keluarga atau apa itu kan relatif ke pribadinya tersebut, punya menyampaikan kabar ataupun apanya gimana. Jangan terlalu kita ngasih yang sedih-sedihnya terus ya, dan kita kan menutupi kesedihan dengan kabar baiklah yang ada di sana, kurang lebihnya seperti itu.
Iya, jadi kita kembali ke diri lagi ya, ke diri lagi ya gitu ya. Jadi tergantung mental kita, tergantung niat kita gitu ya, tergantung penyikapan kita. Kalau ya itu kalau mau lebih ya bisa banget di sana, misalkan orangnya semangat kerja ataupun apa ya bisa lah cari tambahan lebih gitu. Cari tambahan lebih, maksudnya gimana? Maksudnya di sana boleh jualan atau boleh Sebenarnya bisnis atau ya gimana? itu sebenarnya nggak boleh, cuma kadang sesama orang Indo kita bisa lah menawarkan jasa, tapi nggak boleh ini. Ke orang Jepang nggak boleh. Iya nggak boleh. Misalkan kita nih di sana kan nggak ada cilok nih, nah kita Nah bikin ya cilok gitu tuh. itu boleh kayak gitu. Yang sekarang saya bisa bikin cilok, udah kamu bikinin dong. Aku yang kamu pesen. Sih, aku kasih uangnya segini, gitu bisa. Itu khusus orang Indonesia sesama orang Indonesia atau misalkan kita sama orang Jepangnya gitu nawarin ini Kita cilok. bersama Indonesia aja, nggak boleh ke apa namanya istilahnya formal apa Penduduk universal. asli gitu ya? Iya nggak boleh kita menjajakan ke semua orang itu nggak boleh. Kalau sesama temen apa mungkin masih ada boleh lah, kan kita nggak secara terang-terangan bang. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen kayak gitu aja, kita kan punya produk makanan istilahnya kayak misalkan cilok, rujak, misalkan gitu ya, yang orang sana tentu belum pernah merasain gitu. Nah untuk bisa seperti itu, apa kita harus pindah KTP Jepang? Itu memang ada prosedur sendiri untuk mau memulai ataupun kita resmiin bisnis, tapi itu ada persyaratan prosedur sendiri. Untuk sekelas punya toko ataupun kita punya warung di daerah-daerah kota-kota besar di Jepang, ada aturannya. Kalau untuk sekedar sesama teman kita masih bisa tolerir, karena kan kita juga jualannya nggak secara formal gitu, secara universal, kita hanya sesama teman aja, juga nggak memasarkan apa, nggak masang iklan, nggak masang apa, jadi ya aman. Nah untuk peraturan yang misalkan saya sendiri nih misalkan suka ngevlog gitu tuh, boleh nggak sih diekspos tempat-tempat tertentu gitu yang Jepang menurut saya menarik gitu tuh? Banyak banget sih yang kayak gitu, tapi bagus. Cuman gimana peraturannya? Peraturannya sih boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kebanyakan sih kan ada yang bilang nggak boleh ngerekam wajah orang Jepang yang ini itu. Cuman kembali lagi sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting kita tahu apa namanya etika yang baik untuk kebutuhan rekaman tersebut. Gitu ya, boleh. Ya. Oke. Oke, saya rasa cukup ya ngobrol-ngobrolnya. Untuk mengakhiri ngobrol-ngobrol santai ini yang kira-kira kesan dan pesan apa yang bisa disampaikan oleh penonton atau barangkali ada yang pengen ke Jepang? Ya untuk generasi-generasi muda yang masih banyak pengalaman, ya masih banyak jenjang karirnya masih panjang atau ingin punya pengalaman lebih, bisa untuk mencoba itu mendaftar ke LPK apa namanya, jalanilah pelajaran proses bahasa Jepang. Nanti ketika udah sampai Jepang juga nanti mungkin akan bertambah wawasan yang bisa dibawa pulang ilmunya untuk ke Indonesia. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya ngobrol-ngobrol santainya. Mudah-mudahan sukses terus ya. Amin. Terus Mas Margi. Iya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi kalau kita kerja ke Jepang itu harus penuh persiapan, keyakinan, mental yang mantap. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, kita harus punya etos kerja yang tinggi, tahu gitu budaya, jangan cuma tahu enaknya aja. Yang penting kita yakin kita bisa. Ayo ke Jepang. Terima kasih. Nah, masa depan. Iya.